Semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box. Sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah masuk ke Leo, dan pada siang hari pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat itu membentuk oposisi dengan Mars dan Venus. Dan kemarin juga sudah oposisi, kemarin mungkin agak malam gitu, sore, karena ini tanggal 14, tanggal 13. Iya. Jadi sekitar malam hari sebelum pagi hari tanggal 13 itu bulan oposisi dengan Pluto. Oke, sekarang tanggal 14. Nah, situasinya adalah ketika bulan oposisi dengan Pluto ada di Capricorn dan bulan ada di Cancer. Ini kan sebenarnya adalah satu konflik batin. Kita memilih antara rumah dan kantor, tapi yang jelas kita harus memilih, kita terpaksa untuk membandingkan antara apa yang menjadi diri kita sendiri dengan apa yang menjadi kewajiban sosial. Dan itu kewajiban sosial itu apapun itu ya, bisa tentang kantor, tentang hubungan, misalnya kalau di tetangga itu adalah kaitannya dengan arisan atau pengaturan rukun keluarga, apapun itu, kalau kita tidak mengerjakan, kita akan mendapatkan dampak kondite yang nggak baik ya, apapun bentuknya. Kadang-kadang kalau di dunia sosial itu kan kita memang ya, orang kita kerja, orang juga ngerti gitu ya, orang juga ngerti kalau kita nggak bisa gitu ya karena waktu. Tapi kalau kita udah pernah janji, itu orang akan ngomongin, dan kita juga biasanya nggak suka diomongin gitu. Jadi kayak ada konflik itu tadi malam, berarti ya tadi malam, dan sekarang akhirnya kalau saya melihat fokusnya adalah apa ya, kayak lebih ya udahlah gitu loh, ya udahlah, apapun yang mau diomongin terserah. Tapi sepertinya akhirnya sudah mampu memilih, karena bulan ada di Leo yang fokus, yang oposisi dengan Aquarius tentunya, dan Venus Mars ada di Aquarius, itu kan keras ya, benturannya keras. Jadi akhirnya whatever happen lah gitu loh. Jadi ada perasaan bahwa saya nggak terlalu peduli lagi dengan tuntutan luar, karena saya fokus dengan apa yang akan saya lakukan, karena itu memang kehidupan saya ya. Jadi kalau orang harus ngomongin saya ya terserah. Kalau di pekerjaan juga, kalau misalnya saya ternyata nggak bisa, entah kan karena sakit atau apapun, tapi kayaknya karena saya sibuk yang lain ya di sini, itu ya semua karyawan juga punya kesempatan untuk libur kan. Saya juga sebenarnya kan udah wanti-wanti kemarin gitu. Jadi, dan kalaupun nggak wanti-wanti ya gimana, saya nggak bisa gitu. Itu energinya Leo. Jadi kalau energinya Aquarius itu kan udah jelas dari awal rencananya gimana, dan ini udah dibagi tugasnya tuh sama rata. Jadi berharap semua orang sumbangannya dilakukan. Tetapi kalau Leo kan beda, energinya Leo itu lebih ya, aku mau ngerjain apa yang aku suka, karena saya digerakkan oleh kreativitas, sesuatu yang nggak bisa direncana, karena kalau direncana namanya bukan kreativitas gitu. Jadi ada energi seperti itu ya, mau ngomong apa, ada perubahan ini, dan ini juga sesuai dengan apa yang saya butuhkan ya, saya harus mengatakan gitu. Jadi memang konfliknya terasa. Cuman kalau kita lihat itu lebih energi hari ini ya, daripada sesuatu yang lebih besar, mudah-mudahan gitu ya. Iya, dan kayaknya juga kita mungkin ngomong, mungkin nggak ngomong, karena tadi ada quincunx dengan Merkurius juga. Anyway, jadi artinya masalah terkait komunikasi mungkin juga menjadi salah satu dari apa yang dibahas hari ini gitu. Anyway, kalau menurut saya dari kartu Lenormand ini tampaknya sih positif ya. Jadi sebenarnya somehow walaupun kita nggak bisa antisipasi, cuman kita udah rasan-rasan kayaknya udah mulai dari hari Minggu itu, ketika malam harinya apa ya,
ada intensitas yang tinggi, ini kayaknya akan ada konfliknya belum terjadi tapi udah diantisipasi. Somehow apapun itu sudah bisa diatasi, entah dengan komunikasi yang lebih kuat atau apapun. Somehow yang dikerjakan adalah fokus ke diri sendiri ya, dan itu adalah energi Leo dari bulan yang akan ada di Leo selama sekitar 2-3 hari. Kalau kartu kristal sebagai oracle bloodstone ya, ini kalau bahasa itunya perseverance. Bloodstone always has a powerful connection with maintaining vitality, regulating menstruation, and strengthening blood loss, as well as purifying the kidney. Jadi namanya juga bloodstone ya, dan warnanya biasanya sih hitam ya. Kalau kita ya bloodstone mengkilat gitu. Nah, ini kayaknya memang darah ya, darah, dan mungkin kalau feminin darah kena dikaitkan dengan menstruasi. Kalau saya ngelihat ya, buat beberapa benar-benar lagi mens yang tadinya rencana mau datang mungkin kram perutnya, dan ada beberapa orang memang ketika menstruasi kan ada haid hari ke-1, hari kedua, itu barangkali adalah penjelasannya. Tetapi kalau menurut saya ini bisa macam-macam. Kayaknya memang kita perlu hati-hati dengan tanda petik darah. Darah itu kalau fisik kan berarti mungkin kita terlalu bersemangat ya, jadi darahnya naik ke kepala. Atau ya itu tadi, mudah marah. Jadi kan nggak harus fisik tetapi juga psikologis, tapi something is burning. Tapi ya Leo kan zodiak api, dan memang dia ingin berkuasa, ingin berteriak, dan jadi semua Leo sudah pernah ngerasain sakit, makanya raungannya itu karena dia sakit berteriak dan menunjukkan siapa aku. Jadi dan itu juga kelihatan dari bloodstone-nya. Ambil hanya jika resonate seperti biasa. Ini saya hanya membaca apa yang keluar dari sini, dan saya menghubungkan dengan astrologinya. Ini strengthening the bonds-nya ini kayaknya udah pernah ya kemarin keluar. Sekarang sudah, tadinya kayaknya beberapa hari yang lalu letaknya di masa kininya, sekarang udah masuk di previous, berarti udah lewat gitu ya. Jadi kayaknya memang hubungan ini sudah ada, dan kalau aku lihat ini memang mungkin ini buat beberapa tentang kesehatan reproduksi perempuan ya. Kalau saya ngerasanya begitu ya. Ambil hanya jika resonate ya. Kemudian di sini teach, kayaknya sih somehow teaching itu kan komunikasi, kayak ngasih tahu, belajar. Mungkin belajarnya bukan kita ngajarin, tetapi peristiwa ini membawa pada pembelajaran ya. Kemudian moving on. Jadi kalau menurut saya ini, saya ambil simpelnya ya, kalau tentang kesehatan perempuan adalah ketika hari ini mungkin kita udah pernah berjanji, atau ini ada kita sedang, ini yang fertil ya, ingin untuk hamil ya, dan sudah mungkin udah sepertinya akan jadi ya fertilitasnya somehow. Kemudian ada kejadian membuat kita harus sangat-sangat berhati-hati, mungkin harus bed rest atau apapun, dan karena ada perubahan dari treatment tersebut ya, kita harus menjelaskan, saya memang maunya bantu tetapi minta maaf ini harus bed rest. Kenapa harus bed rest gitu ya? Karena 1, 2, 3, 4. Jadi kan semua orang belajar, oh si Anu lagi bed rest, oh karena kandungannya mungkin harus dirawat, something like that gitu ya, something like that. Jadi kita akhirnya semua belajar, dan apa yang tadinya direncanakan kemudian berubah. Tadinya kita ingin membantu, tadinya kita punya tugas tapi tidak bisa mengerjakan karena situasi tersebut, tetap bisa berjalan, moving on. Kalau saya melihatnya begitu. So don't worry so much ya. Ini karena gambarnya di sini juga rumah ya. Rumah itu kayaknya menggambarkan ya, kalau kamu perlu berada di rumah dan melakukan semua tugasnya di rumah, ya lakukan di rumah aja gitu sepertinya. Dan kalau kita lihat di sini iya, jadi kan ada bulan ada di Leo, jadi kayaknya
tetap masih bisa kerja atau tetap masih ada yang bisa dibantu ya. Tapi kita memang sangat terbatas, sangat terbatas. Dan sungguh ingin membantu tapi ada situasi force major ya, nggak bisa dilawan gitu kalau saya melihatnya. Mudah-mudahan nggak ada yang buruk, semuanya kejadian seperti itu adalah hal yang biasa dalam keseharian dan yang penting kita bisa mengatasinya. Oke, ada 210 di sini di kiri dan kanan. Iya, jadi kalau saya lihat happy home, shared love, blessings, ini kayaknya memang sesuatu di rumah deh. Jadi gambar rumah tadi juga berulang ya. Dan dari Cancer masuk ke Leo itu juga menunjukkan ada yang prolong, ada kerjaan, ada situasi di rumah yang masih dibawa sampai sekarang gitu. Jadi udah terjadi dari 2-3 hari yang lalu, tetapi sekarang masih jadi masalah yang harusnya logikanya udah nggak di rumah lagi, tapi somehow masih di rumah. Challenge-nya perfeksionis, slow progress. Ya, jadi ya gimana, kita maunya sih maksimal, semaksimal mungkin masih kerja, cuman ya kalau nggak bisa gimana gitu kan. Advice-nya attention seeking too serious bad weather. Jadi kalau menurut saya ini sarannya kalau memang masih terlalu berat ya dijaga. Dan gambar anak lagi, anak yang sedang terbalik. Jadi kalau menurut saya ini hanya buat beberapa perempuan yang barangkali memang harus luar biasa menjaga kandungannya, harus luar biasa menjaga kandungannya. Jadi hati-hati banget. Jadi kalau menurut saya Ten of Swords ini hati-hati banget, dijaga supaya selesainya, tanda petik, supaya ke situasi yang mungkin berbahaya ini atau kita perlu menjaga jangan sampai berbahaya itu dijaga sebaik mungkin gitu. Jadi jangan take it for granted ya. Kalau perlu istirahat, istirahat. Jelas banget kalau menurut saya. Ini buat tadi ya ibu ya. Today tell yourself, today in every present moment I choose to feel good. Iya, feel good. Karena jangan merasa bersalah, jangan merasa bersalah untuk janji yang mau nggak mau harus kita ingkari, karena kita peduli dengan tubuh kita, karena kita sayang badan kita. Dan yang lebih penting lagi, ini buat yang tadi ceritanya masih lanjut, kalau kita membawa bayi di dalam tubuh kita itu kan tanggung jawab kita. Itu juga harus diperhatikan, walaupun dia belum lahir kan, belum tampak orangnya, tapi itu kan adalah anak orang juga yang harus dikasih perhatian penuh. Ya, tidak hanya oleh sang ibu, tetapi juga sang bos ya, bos atau rekan-rekannya yang juga paham bahwa setiap kehidupan itu sama tingginya harganya walaupun dia belum lahir. Oke? Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.